Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uki Noviana, dosen tetap program studi Magister Keperawatan, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja Bidama Perguruan Tinggi pada Dharma Pengajaran. Pada program studi Magister Keperawatan, saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya saya mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas Lanjut 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah minat wajib yang diberikan di semester 2 pada mahasiswa keperawatan minat keperawatan komunitas. Mata kuliah keperawatan komunitas lanjut 1 memiliki bobot 2 SKS teori dengan deskripsi mata kuliah keperawatan komunitas lanjut 1 memberikan kemampuan pada mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan pada individu dan keluarga dalam setting komunitas. Mata kuliah keperawatan komunitas lanjut 1 berisi tentang konsep dan teori keperawatan keluarga, model pengkajian keperawatan keluarga, asuhan keperawatan keluarga sesuai dengan daur kehidupan keluarga, asuhan keperawatan keluarga pada keluarga dengan beresiko, kebijakan terkait dengan kesehatan keluarga, serta tren dan isu terkait dengan keperawatan keluarga. Program studi Magister Keperawatan menerapkan outcome-based education dengan 10 capaian pembelajaran lulusan dan mata kuliah ini berkontribusi pada 4 CPL program studi yaitu CPL nomor 2, 3, 6, dan 10. Terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah dengan CPNK 1, mahasiswa mampu menganalisis konsep dan teori keperawatan keluarga, CPNK 2, menyusun asuhan keperawatan keluarga, CPNK 3, menganalisis promosi kesehatan dan terapi modalitas keperawatan keluarga, dan CPNK 4, menganalisis kebijakan kesehatan nasional yang berfokus pada keluarga, serta tren dan isu asuhan keperawatan keluarga. Dari 4 CPNK diturunkan menjadi 7 sub CPNK. Mahasiswa belajar mengenai konsep dan teori terkait dengan keperawatan keluarga, asuhan keperawatan keluarga, terapi keluarga, kebijakan terkait kesehatan keluarga, serta tren dan isu keperawatan keluarga di setting komunitas. Pengampu mata kuliah keperawatan komunitas lanjut 1 merupakan tim teaching dari Divisi Keperawatan Komunitas yang terdiri dari 7 dosen. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah student-centered learning dengan strategi pembelajaran case-based learning dan juga project-based learning. Mahasiswa melakukan project-based learning dengan melakukan literatur review terkait dengan family therapy, dan mahasiswa juga melakukan case-based learning terkait dengan asuhan keperawatan keluarga di komunitas. Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran terdiri dari kuliah, role play, diskusi kelompok, dan juga collaborative learning. Pada awal pembelajaran, mahasiswa akan mendapatkan kuliah terkait dengan konsep dan teori keperawatan keluarga. Mahasiswa juga mendapatkan kesempatan melakukan role play tentang terapi family, dan mahasiswa akan melakukan collaborative learning dengan cara mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan masing-masing kelompok akan melakukan kunjungan keluarga di komunitas, memberikan asuhan keperawatan dari pengkajian komunitas, intervensi komunitas, dan juga evaluasi asuhan perawatan komunitas. Kami juga menyediakan LMS-EMA untuk memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa. Evaluasi pembelajaran terdiri dari penilaian produk, penilaian partisipasif, dan juga penilaian kognitif. Sesuai dengan ketentuan IKU 7 untuk project-based learning dan juga case-based learning memiliki bobot penilaian lebih dari 50%. Dalam mata kuliah ini memiliki bobot 65%. Rubrik penilaian telah disusun oleh koordinator mata kuliah dan telah dilampirkan dalam RPS. Pada mata kuliah ini saya akan menyampaikan materi pertama yaitu konsep dan teori keperawatan keluarga. Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu menganalisis konsep dan teori keperawatan keluarga. Proses pembelajaran telah direncanakan dan disusun pada RPS mata kuliah. Berikut merupakan referensi dari mata kuliah keperawatan komunitas lanjut 1. Selanjutnya saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah keperawatan komunitas lanjut 1 dengan topik kuliah konsep dan teori keperawatan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan awali perkuliahan untuk
mata kuliah keperawatan lanjut 1. Sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin. Ya. Kemarin kita sudah penjelasan materi terkait dengan RPKPR. Kali ini kita memasuki pada perkuliahan yang pertama, yaitu tentang konsep dan teori family nursing. Mungkin mahasiswa sudah belajar tentang asuhan keperawatan komunitas pada saat mahasiswa S1 dan juga sudah praktik pada saat profesi. Tetapi di S2 ini harapan kami mahasiswa lebih memahami tentang dasar-dasar atau konsep-konsep asuhan keperawatannya. Sehingga ketika kalian memberikan asuhan keperawatan kepada keluarga, kalian lebih paham keilmuannya. Apa sih sebenarnya family nursing ini? Jadi dengan landasan itu pada perkuliahan awal ini kita akan bekali terlebih dahulu tentang apa itu konsep dan teori tentang family nursing. Pada kuliah kali ini akan ada 4 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan konsep of family and healthy family. Kemudian yang kedua terkait dengan history of family nursing. Yang ketiga terkait dengan theoretical and conceptual foundation for the nursing of families. Dan yang terakhir adalah family nursing practice. Ketika ada pertanyaan silakan nanti bisa langsung raise hand saja ya. Kita akan review kembali terkait dengan apa itu keluarga. Baik, menurut kalian siapa saja sih anggota keluarga? Ayah, pasti ibu, anak. Baik, jadi memang definisi dari keluarga itu sangat beragam. Kita lihat dari berbagai sisi. Yang pertama dari legal, aspek legal. Jadi hubungan darah atau adopsi atau dia juga pernikahan. Kemudian juga bisa biological. Biological di sini adalah genetical. Jadi mungkin ada seorang suami dan istri, mereka tidak menikah tetapi punya anak. Nah, secara biological, genetik, si anak ini tetap keluarga dari pasangan ayah dan ibunya. Meskipun si ayah dan ibu mungkin tidak menikah, seperti itu. Kemudian untuk sociological, ketika mereka kumpul bersama, kemudian ada kedekatan, mungkin ada yang kontrak di sini, kemudian dekat dengan teman satu kontrakannya, sudah saling akrab di situ, kemudian dengan mungkin ibu kosnya sering dimasakin dan ada kedekatan yang erat di situ karena tinggal bersama, itu bisa menjadi sociological dalam family. Kemudian juga bisa jadi dari sisi psychological di mana mereka memiliki kedekatan secara emosi. Jadi secara keseluruhan bisa kita simpulkan bahwa suatu keluarga itu adalah 2 orang atau lebih yang mereka secara individu ketergantungan satu dengan yang lainnya, baik secara emosional, fisikal, atau mungkin juga economical, dan mereka mendefinisikan bahwa mereka itu keluarga itu adalah self-defined. Kemudian bagaimana keluarga yang sehat? Ya, pasti dalam suatu keluarga ada masalah ya. Jadi keluarga yang sehat itu bukan dilihat dari sedikit atau banyaknya masalah yang ada dalam keluarga itu, tetapi kemudian bagaimana pasangan atau keluarga itu bisa menghadapi suatu masalah. Bagaimana mereka bisa beradaptasi ketika ada masalah, bagaimana mereka bisa fleksibel untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam satu keluarga. Jadi keluarga yang sehat adalah keluarga yang balance di sini, flexible family, di mana ada leadership yang equalitarian, di mana mereka mengambil keputusan secara demokratis. Mereka mendengarkan apa masukan dari anaknya, apa yang diinginkan anaknya. Pengambilan keputusan melibatkan semua anggota keluarga, meskipun pada akhirnya orang tua yang mengambil keputusan, tetapi melibatkan semua anggota keluarganya dan semua anggota keluarga itu memiliki peran. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang balance dari sisi kedekatan. Mungkin kalian pernah lihat film India? Ya, baik. Keluarga di India biasanya mereka ketika ada masalah kemudian duduk di ruang makan, ada settingan seperti itu ya. Kemudian keluarga yang lebih tua atau kakek nenek biasanya, kemudian ada papa mama, ada menantu 1, menantu 2, menantu 3 dengan anaknya dan cucu-cucunya duduk di meja yang besar. Ketika ada masalah selalu dibahas dalam anggota keluarga yang besar. Di situ ya mungkin ada baiknya, ada kedekatan. Tetapi bagaimana dengan privasi masing-masing anggota keluarga? Seolah-olah semuanya ikut campur dalam masalah dari pasangan satu. Ya, jadi memang kedekatan itu baik, tetapi overly connected itu juga
akan menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Kita ke history of family nursing. Sebelum masuk ke sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Ya, kita lanjutkan ya. Jadi ternyata family nursing ini sejarahnya sudah cukup lama, dari tahun 1800-an, di mana ibu dari perawat Florence Nightingale juga menekankan terkait dengan keperawatan keluarga. Dia juga sudah mulai menekankan pentingnya keluarga dalam merawat pasien. Saat beliau merawat tentara perang, mereka dilibatkan juga. Keluarga ini dilibatkan untuk merawat para tentara perang ini dalam menyiapkan makanannya, dalam menyiapkan kebutuhan-kebutuhan para pasien. Kemudian di akhir tahun 1800-an mulai ada visiting nursing. Dan di awal tahun 1900 di sini mulai ada penekanan bahwa family nursing itu diperlukan. Seperti itu. Dan di tahun 1960 dari WHO juga sudah menekankan bahwa Health for All document di situ menyatakan bahwa kesehatan ini juga meliputi family. Dan di tahun 1970 kita mulai ada nursing conceptual model terkait dengan family. Di tahun 1980 mulai ada family scientist ya, berkembang cukup cepat di sini. Di tahun 1990 mulai ada Journal of Family Nursing dari American Nursing Association. Dan itu berkembang di tahun 2000 di mana WHO konsisten melibatkan keluarga dalam kesehatan. Jadi family nursing di sini kita menggunakan model dari nursing model, tentunya dari keilmuan keperawatan sendiri. Kita menggunakan pendekatan-pendekatan, konsep-konsep teori-teori dan model dari keperawatan. Kemudian juga menggunakan pendekatan dari family social science teori dan juga family therapy teori. Ya, berikut teori-teori dari ketiga keilmuan tersebut. Nanti mahasiswa bisa membaca lebih lanjut ya. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan nursing model teori dari Nightingale, Roy Adaptation, kemudian Human System, Friedman. Ini semua adalah teori-teori keperawatan yang di situ menitikberatkan juga atau menyebutkan bahwa peran dari family itu sangat penting. Untuk family social science theory tujuannya dia lebih ke menjelaskan tentang fungsi keluarga, dinamika keluarga. Kemudian dia juga melihat tentang interdisciplinary. Jadi disiplinnya interdisiplin. Banyak yang bisa menggunakan ini karena social science ya. Jadi banyak yang bisa menggunakan pendekatan ini untuk melihat family function, dinamika dalam keluarga. Dan biasanya target populasinya secara umumnya mereka lebih ke keluarga yang normal, gitu ya. Menjelaskan keluarga yang normal itu seperti apa. Untuk family therapy teori, dia menjelaskan bagaimana dysfunction, keluarga yang dysfunction. Keluarga yang bisa dikatakan bermasalah itu kayak gimana sih, dan bagaimana kita bisa menerapi keluarga itu. Jadi mereka melihatnya seperti itu. Kemudian mereka ada beberapa disiplin ilmu seperti family mental health, marriage and family therapy. Itu mereka menggunakan family therapy teori. Dan di sini target populasinya ya biasanya keluarga-keluarga yang beresiko atau keluarga yang mereka ada masalah tentunya untuk bisa diterapi. Kalau kita di nursing ya kita menggunakan model ini untuk melakukan pengkajian keperawatan. Jadi ada beberapa model nanti kan kita lihat untuk mengkaji keperawatan, kemudian mengkaji keluarga dari sisi keperawatannya, dan juga bagaimana kita melakukan intervensi keperawatan pada keluarga. Fokusnya pada keperawatan dan ini dilakukan pada keluarga yang sehat dan pada keluarga yang sakit. Iya, kita akan lebih detail melihat bagaimana teori-teori tentang keluarga. Kemarin saat overview sudah saya sampaikan, mahasiswa bisa membaca terlebih dahulu sebelum perkuliahan yang pertama. Sudah membaca? Ya, baik. Oke, yang pertama terkait dengan family system theory. Dari hasil bacaan mahasiswa, ada yang mau menyampaikan seperti apa sih family system theory? Ya, silakan. Jadi dari hasil yang saya baca Bu terkait family system theory ini, keluarga itu ada interaksinya satu dengan yang lain, jadi tidak sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang sakit dalam keluarga, itu tuh akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga, seperti itu Bu. Ya, bagus. Ada yang menambahkan? Ya, silahkan.
Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi dari apa yang saya baca terkait dengan family system teori ini, betul apa yang disampaikan oleh Mbak Lando tadi bahwa dalam suatu keluarga ini pasti ada saling interaksinya. Maka dari itu dalam melakukan perawatan nantinya untuk perawat ini sendiri itu tidak hanya berfokus pada satu individu aja, tetapi juga harus memperhatikan dan juga melibatkan anggota keluarga yang lain karena adanya interaksi itu. Sehingga proses perawatan dan juga proses pengobatan ataupun yang lainnya nanti itu tidak hanya berdampak baik pada individu itu sendiri, tapi juga mencapai level tertinggi untuk keluarga itu sendiri, sehingga level sehatnya itu bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk satu keluarga yang utuh karena saling berinteraksi. Ya, terima kasih Mbak Dini untuk penjelasannya semakin melengkapi ya bagaimana kita melihat keluarga dari family system theory. Ya, kalau kalian lihat gambarnya di sini menarik ya. Pernah mainan seperti ini dulu waktu kecil? Ya, ketika kita pegang di atasnya kemudian ada yang gerak sedikit atau kena angin akan bergerak semuanya. Kalau itu ada suaranya kan ya. Ya seperti itulah keluarga. Ketika ada satu anggota keluarga yang sakit atau ada keluarga yang terkena stresor masalah akan mengaruhi keluarga yang lainnya. Ya, family system teori melihat keluarga seperti itu dan tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dini bagaimana implementasinya kita kepada keperawatan. Kita tidak hanya melihat si sakit yang tidur di tempat tidur, tetapi kita lihat bagaimana keluarga yang lainnya. Yang berikutnya terkait dengan developmental and family life cycle theory. Ada yang mau menyampaikan hasil bacaannya? Ya, silahkan Mbak Umi. Jadi di sini family life circle teori sendiri merupakan suatu tahapan dari perkembangan dari family seperti itu. Nah, tahapan perkembangan keluarga sendiri merupakan suatu proses dari transisi keluarga seperti itu. Nah, di mana terdiri dari mulai dari pasangan baru, kemudian pasangan dengan infant, kemudian preschool, kemudian school, remaja, dewasa hingga nantinya lansia seperti itu. Jadi setiap tahapan perkembangan itu terdapat transisi di mana keluarga tersebut dapat beradaptasi atau tidak seperti itu. Ya. Ada yang menambahkan? Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Nisa. Oke, Ibu izin menambahkan mungkin dari jawaban sebelumnya, untuk di setiap tahapan ini sebenarnya sudah ada memiliki fungsinya masing-masing. Jadi dari beberapa seperti misalnya pasangannya sudah menikah dan misalnya dengan mempunyai infant atau mempunyai anak atau preschool itu dia punya fungsinya masing-masing. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Betul sekali yang disampaikan Mbak Nisa dan juga Mbak Umi bahwa setiap tahapan perkembangan keluarga mereka punya tugas perkembangan masing-masing. Di mana tugas ini juga harus tercapai. Ketika pasangan baru menikah, mereka punya tugas nih bagaimana berinteraksi dengan pasangannya, memahami pasangannya satu sama lain, menyiapkan kehamilan. Dan itu harus tercapai pada tahapan tersebut. Lebih lanjutnya nanti akan ada perkuliahan tersendiri selanjutnya terkait dengan tahap dan perkembangan keluarga serta tugas-tugasnya. Ya, yang ketiga terkait dengan biological system theory. Oke, dari hasil bacaan ada yang menyampaikan, ini cukup rumit ya teorinya ya. Ada yang menyampaikan? Iya, silahkan Mbak Dila. Betul memang cukup rumit untuk dipahami Bu, jadi saya mencoba untuk menjelaskan lebih sederhana begitu. Dari yang saya pahami memang di bioecological system theory ini terdapat beberapa sistem. Pertama itu ada mikrosistem itu contohnya adalah lingkungan rumah, kemudian ada mesosistem, kemudian ada ekosistem, kemudian ada makro dan juga kronosistem. Dan untuk mesosistem itu nanti akan ada 2 atau lebih interaksi dari mikrosistemnya. Begitu juga dengan ekosistemnya. Jadi akan ada 2 atau lebih dari mikrosistemnya itu akan berinteraksi. Kemudian nanti terakhir akan ada kronosistem, di mana ini ada perubahan dalam lingkungannya. Itu yang akan mempengaruhi perkembangan dari individunya. Seperti itu Bu. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Meskipun rumit Mbak Dila bisa memahaminya dengan baik. Jadi memang konsep ini kita melihat individu di tengahnya. Contohnya di sini adalah anak di dalam mikrosistem. Anak ini akan dipengaruhi oleh keluarga, bagaimana orang tua mendidik. Tetapi tidak cukup dengan keluarga yang mempengaruhi. Bagaimana dia pertemanannya di sekolah, bagaimana lingkungannya dia main di rumah, bagaimana dia dengan guru lesnya. Semuanya akan mempengaruhi si anak ini. Belum lagi kalau si anak ini sakit, bagaimana interaksinya dia dengan petugas kesehatan. Itu juga akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak.
Kemudian akan ada ke mesosistem, di sini bagaimana dia dengan tetangga secara luas, kemudian bagaimana dengan sekolahnya, dengan interaksi kebijakan di sekolah dan sebagainya, sampai ke makrosistem dan juga kronosistem. Jadi kalau kita melihat individu, karena kita keperawatan komunitas, tadi kita melihat individu dalam suatu keluarga, dan jangan lupa keluarga itu ada dalam suatu ekosistem yang luas. Yang terakhir terkait dengan chronic illness framework, ada yang menyampaikan? Ya, silahkan Mas Muhammad. Baik Ibu, jadi di dalam berdasarkan literatur yang telah saya baca sebelumnya bahwa seorang anggota keluarga jika mengalami sakit maka akan berpengaruh kepada keluarga itu sendiri, mempengaruhi dinamika, termasuk pada fungsi dan perannya pada keluarga, yang pada akhirnya nanti juga akan mempengaruhi pada kualitas hidupnya dari keluarga itu sendiri. Ya, terima kasih Mas Muhammad. Ini sangat erat ya dengan kita sebagai perawat ketika nanti kita bertugas di rumah sakit ataupun di masyarakat sebagai perawat komunitas, kita akan berhadapan dengan pasien. Dari situ kita bisa melihat bagaimana sih si pasien, kondisi pasien dari tipe penyakitnya. Apakah dia dari sisi akut atau dia kronik, dia masih di tahap awal atau dia sudah di tahap pertengahan atau bahkan sudah lama sekali dia sakit. Itu akan mempengaruhi bagaimana respon dari keluarga. Kalian bisa membayangkan keluarga yang baru tahu anggota keluarganya terdiagnosa kanker di awal tahap. Mereka shock, denial. Tapi berbeda dengan mereka yang sudah di akhir tahap terminasi. Mereka mungkin sudah kelelahan secara emosional, secara finansial. Ya. Jadi kita ketika melihat pasien harus melihat juga ada di tahap mana tipe dari sakit ini, apakah penyakit yang ringan, apakah dia penyakit yang kanker yang itu memang berkepanjangan. Jadi kita lihat tipe penyakitnya. Nah, nanti lebih lanjut terkait dengan fungsi keluarga akan ada kuliah sesi tersendiri tentang bagaimana fungsi keluarga dalam mendampingi pasien. Dan kalau kita lihat di sini kita punya 4 lensa. Ya, jadi kita punya 4 lensa. Kita melihat keluarga itu kadang kita membuat kacamata dengan lensa dia adalah sebagai family as a context, family as a client, family as a component of society, atau family as a system. Kita akan lihat satu-satu. Family as a context. Ya, ini yang biasa digunakan untuk maternity and child nursing. Ketika kita ada di rumah sakit atau ada anak yang sakit atau ibu hamil gitu ya, biasanya kan akan ditanya, Bu nanti yang ngerawat anak ini siapa, biasanya gitu ya, atau dia siapa yang ngasih obat, siapa yang memandikan gitu. Nah, kalau pasien stroke tadi yang saya sampaikan bisa jadi kita melihatnya siapa sih yang memenuhi kebutuhan dasar si pasien stroke ini. Nah, itu kita melihat family as a contact. Karena yang kita fokuskan kacamatanya itu zoomnya ada di pasien yang sakit gitu. Yang selanjutnya adalah family as a client. Kalau di sini kita melihat itu family itu foreground di atas, kemudian semuanya jadi family itu yang di depan. Kita melihat unitnya itu family. Tadi pasien yang stroke gitu ya. Oke, yang membantu makan adalah istrinya. Kemudian kalau kita melihat secara family as a client, kita lihat di situ. Terus istrinya gimana? Ada yang membantu enggak? Yang menjalankan tugas keluarga sebagai pencari nafkah siapa? Oh, istrinya juga. Yang memasakkan anak-anaknya siapa? Oh, istrinya juga. Ya, kita lihat dia ada kelelahan atau tidak. Kalau family as a system, tadi yang saya sampaikan, bagaimana kemudian istrinya merawat si suaminya dan interaksi dari istri ke anaknya bagaimana? Istrinya sudah capek, anaknya suruh ngerjain PR malah nonton handphone karena dia butuh perhatian kan, akhirnya cuma nonton handphone terus. Istrinya tuh keluar darinya, adanya marah-marah sama anaknya. Jadi anaknya nggak dekat sama istrinya, anaknya jadi tambah cari perhatian, tambah kelihatan nakal. Nah, itu jadi sistem terganggu dengan adanya si sakit. Ya, yang terakhir adalah family as a component of society. Kita sebagai perawat komunitas melihat keluarga itu adalah bagian dari komunitas, di mana semestinya ya ada dukungan juga ya keluarga dari luar, misalkan dari kader ya. Ada yang society-nya bagus, lingkungannya bagus, kader itu ikut membantu mengunjungi.
Pak Lurahnya atau Pak Dukuhnya gitu ya, dia aktif, oh ini keluarganya sedang kesusahan, oh, dilihat BPJS-nya gitu ya, apakah udah masuk BPJS yang tidak perlu membayar ya, jadi akan membantu keluarga itu, ada dana bantuan atau tidak, jadi akan mempengaruhi juga dari keluarga itu, karena keluarga itu bagian dari society. Ya, dan ini referensi yang bisa dibaca dari perkuliahan ini. Ya, ada pertanyaan? Saya mau bertanya Bu, kita kan sebagai perawat komunitas pasti ada home visit. Nah, ketika kita melakukan home visit, kita melihat keluarga itu sebagai apa Bu? Klien, konteks, atau seperti apa Bu? Ini menarik juga ya, itu yang sering terjadi. Ketika perawat home visit itu datang ke masyarakat, datang ke keluarga, mereka datang kemudian melihat yang sakit saja, begitu ya. Bu, ini saya ganti kateternya ya Bu, ini saya ganti NGT-nya, ini pampersnya sudah diganti atau belum ya Bu? Oh ya jangan lupa ya Bu ya, digerak-gerakkan untuk ROM. Sudah, kemudian pulang. Kalau seperti itu dia melihat family as a konteks, betul, ya. Jadi hanya melihat pasiennya saja. Ketika kita melihat family as a client, kita duduk nih sama anggota keluarga yang merawat. Gimana Bu, Bapak? Ya sudah, perkembangannya baik. Ibu gimana? Ya saya capek sih Mbak. Saya ya kerja ya merawat suami begitu. Ya oke, oh, Ibu ada adik atau kakak yang bisa membantu, anggota keluarga lain yang membantu, atau sebenarnya ada anak Mbak. Anak saya itu sudah kuliah, tapi ya dia pulang sudah masuk kamar. Nah ini nih kita. Oke Bu, mungkin kita pertemuan berikutnya perlu berdiskusi dengan masnya juga. Itu as a kita melihat bagaimana dampaknya si sakit ini ke yang merawat, ke keluarga. Begitu, Mbak Ruri, bisa dipahami? Bisa Bu. Ya. Baik, ada lagi? Sudah cukup ya. Baik, di sini ada beberapa referensi yang bisa dilihat nanti, dan kuliah ini sebagai kuliah awal di mata kuliah keperawatan komunitas lanjut 1, dan ini menjadi bekal mahasiswa ketika nanti mengerjakan penugasan kemudian mengunjungi keluarga. Kalian coba menggunakan 4 lensa ini dalam merawat asuhan keperawatan keluarga di masyarakat nanti. Ya, kita sudah belajar konsep dan teori keperawatan keluarga dari family therapy theory, kemudian nursing theory, dan juga sociological teori, dan apa itu keperawatan keluarga. Kemudian kita juga sudah dibekali dengan bagaimana kita melihat keluarga dari 4 lensa, dan semoga nanti bisa memberikan bekal untuk mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga. Ya, kita akhiri, terima kasih. Kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.